kaum yang mau nanti masuk ke UKRI pasti kebingungan nih mau milih jurusan apa. Nah, informatika tuh untuk di masa depan seberapa penting sih? Lu ini gimana sih? Kok nggak nyambung-nyambung ya? Nggak, coba wifi. Wifi ini apa? Buka wireless. Kok ini juga nggak nyambung sih? Yang ini apa? Studio podcast Ukri. Ini nggak nyambung juga loh. Padahal aku mau nonton podcast. Kenapa? Ini lihat loh. Ini aku kan mau nonton podcast LPB Ukri nya tapi kok nggak nyambung-nyambung sih wifi-nya kenapa ya? Mana coba lihat dulu. Coba. Oh, ini wifi-nya udah banyak yang dipakai. Maksudnya? Iya, jadi kalau misalnya wifi itu ada kapasitasnya. Emang ngaruh gitu kapasitas itu? Iya, ngaruh. Emang iya? Kamu nggak tahu? Ngaruhnya apa emang? Aku juga nggak tahu sih, tapi ntar gerak aku panggil dulu. Siapa? Ada dosen tertinggi, dosen senior Gitu. di UKRI. Tahu tentang yang gini tahu? Tahu, Serius? sebentar ya. Yaudah, sama boleh. Bentar. Ini udah episode 4 soalnya. Susah banget. Ayo Pak, nih kenalin. Assalamualaikum Pak. Ya, Mas tahu gak namanya? Enggak, siapa? Ini adalah Bapak. Dulu ini. Boleh Mas, silakan dulu. Bapak Oscar Hadi Karena. Ya. Pak Oscar, ya Pak Oscar. Dosen senior di UKRI ya Pak ya. Selama 14 tahun ya Pak. Hampir 14. Asli kok apa sama? Asli. Lama banget. Itu gimana Pak bisa sampai lama gitu Pak? Apakah betah atau butuh atau apa? Gimana Pak? Ceritanya sebenarnya Bapak tuh ketemu atau pernah belajar sama Pak Sumaryono. Dosen besar tuh gimana? Gede atau gimana? orangnya kurus sebenarnya, cenderung rapi gitu ya. Nah, itu yang menarik dari dia adalah dia itu punya banyak sekali riset dan dia punya banyak sekali hak cipta. Sehingga kalau hitung itu sebenarnya dia hidup dari hak cipta ya. Dia yang membeli hak ciptanya adalah perusahaan-perusahaan besar. Memang dia bidang optok elektronik ya kajiannya. Jadi dari Toshiba. Oh, ada yang beli dari iya. Itu perusahaan gede loh Pak. Berarti Pak kalau dia punya banyak hak cipta, iya. dia punya banyak ini dong, punya banyak produknya Pak yang karya. Iya. Itu apa gimana dari? Kalau itu bidang di optik, bidang optik. Ya. Nah, dia itu ngajar Bapak itu banyak hal menariknya, yaitu dia suka menyambungkan antara teknologi elektronik dengan filsafat. Oh, ada filsafat Iya, gitu Pak? ya, kajian filsafatnya disambungkan dengan teknologi elektronika. Oh, ini Pak bisa Ya. bisa nyambung gitu antara Bisa. filsafat sama dikira aku tuh filsafat tuh tentang keagamaan kayak gitu. Tapi ini bisa disambungin. Iya, bisa disambungkan. Gimana tadi? Iya juga ya kalau bicara. Jadi gimana gitu Pak bisa menyambung? Jadi umpamanya gitu ya, dia itu kalau untuk menggambarkan gitu ya, menggambarkan sinyal ya, dia menggambarkan sinyal mengenai kalau dia banyak model noise gitu ya, itu dianggap sinyal buruk kan, sinyal buruk berarti anggap itu adalah dari setan gitu. Dari Kalau setan gimana Pak? Gimana dari setan Pak? Jadi kalau sinyal buruk yang model banyak gangguan kalau kita dengerin telepon nah itu noise ya. Ganti gangguan. Kalau ini dikira nih Ya. kalau gini ya kira setan. Bukan gitu, ada garis ya Pak? Garis Ya, setan. gelombang gitu ya. Iya. Kemudian kalau ada sinyal gangguan berarti agak recet, jadi nggak persis mulus gitu. Oh, itu gambaran Ya, filsafatnya apa ya? filsafatnya. Filsafatnya. Kemudian dia hubungkan bahwa kalau informasi yang B gitu ya, Yang buruk ya, buruk itu adalah dari setan. Gitu. Terus dia gambarkan rangkaian elektriknya atau rangkaian elektronikanya. Dia sambungkan dengan sinyal apa maksud itu
setan, kemudian yang sinyal bagusnya ya berarti dari malaikat. Itu jadi menarik ya itu. Nah, Bapak lanjutkan karena Bapak dulu di D3 ya. D3 memang ngambilnya elektro komputer sistem situ yang ambil itu. Nah, Bapak lanjutkan di UK. Nah, itu kakak beliau sudah meninggal, tapi kandung cinta gitu ya. Nah, maka Bapak masuk ke situ, tapi ngambil informatika. Oh dari elektro Ya. langsung D3 ya, namanya itu masuk UKM ya, UKM S1-nya. oh S1 S1 informatika gitu ya. Dulu kan sering menganggap bahwa kalau informatika itu tidak terlalu banyak matematikanya, jadi ceritanya. Salah Bapak. Ternyata waktu itu elektro gimana elektro ya informatikanya paling cuma sampai coding ya selesai gitu. Ternyata setelah Bapak dalami ya tetap aja sama ya sebenarnya larinya ke arah matematika. Iya benar. Hanya sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa kenapa dengan metode-metode matematika atau teori-teori matematika yang digunakan itu sebenarnya untuk pemrograman itu lebih mudah nantinya, gitu ya. Walaupun arti mudah di sini mungkin untuk pemahaman tidak mudah kita menyerapnya ya. Tetapi untuk implementasi sebenarnya ketika kita menguasai metode-metode matematika untuk implementasi berbagai format, pengolahan citra, kemudian format tadi masalah pensinyalan, dayanya itu kita lebih mudah menerapkannya ketika diimplementasi programnya berbasiskan ke teori dasar dari matematika. Jadi kita harus pintar matematika itu Pak? Tidak selalu ketika kita butuh yang praktisnya ya. Itu terbukti anak dari SD, SMP sekarang udah ada coding, pelatihan coding untuk tingkat dasar. Anak SD serius Pak? Silahkan di internet. Kamu kalau sekolah SD kamu bisa Pak? Kamu lah yang nggak bisa. Tadi searching nggak bisa Iya. Jadi coding itu bisa dilakukan sebenarnya dari yang kuliah sebenarnya ya. Bahkan Anda kalau searching di berita-berita anak SMP ini sudah bisa mengimplementasikan robot, kayak robot Lego gitu ya. Itu karena memang pemrogramannya bisa dilakukan sama anak-anak level SMP. Terus diimplementasikan ke robot tersebut, sehingga robot itu bisa dianggap lebih cerdas seperti itu. Gitu ya? Iya, banyak banget. Oh iya Pak, kalau kan Bapak kan jadi dosen juga ya di sini. Kalau misalkan kurikulumnya kayak gimana itu Bapak ngajarin ke mahasiswa yang kurikulum Bapak sendiri? Oh iya, kan saya mau tahu pertanyaan Pak, nanti dilanjutin. Kan kurikulumnya mungkin beda ya Pak? Antara waktu zaman Bapak sama sekarang nih Bapak udah jadi dosen, gimana Pak? Jadi Bapak dari sisi Bapak ya sedikit banyak juga dipengaruhi pengalaman Bapak ketika masa lalu Bapak ya. Bapak lalu tidak langsung jadi dosen sebenarnya ya. Sebelumnya gimana Bapak sempat bekerja di perusahaan AT&T tempat di bidang publikasi. Waktu itu cordless telepon. Cordless itu apa? Cordless ya jika bapaknya ini HP. Oh ini mau yang HP? Ya, sebelum telepon ini ya, berbasis mobile itu telepon rumah tapi pakai antena gitu ya. Yang 1 kilo itu ya, yang gede ya? Ya. Nggak usah pakai kabel, kita bisa kontak. Gitu ya. Itu aplikasi awal di situ. Ya Bapak juga itu selesai. Tapi itu juga memang nggak lama, kemudian melanjutkan banyak kan Bapak itu di bidang konstruksinya bidang mekanika sama elektrik instrumen. Oh, nanti masih berkaitannya Pak? Ada. Ini kira saya konstruksi bukan sipil, bukan. Enggak, kirain tukang bangunan. Enggak, bukan. Jadi kontraktor. Iya kirain gitu-gitu. Semacam pernah lihat
Apa? Pertamina. Oh iya, Balongan. Oh iya, Nah, iya, gitu. itu konstruksi begitu, Bapak, sama pemasangan instrumen-instrumen. Oh, jadi masih ada korelasinya ya. ya? Nah, itu disambungkan semuanya. Itu disambungkan dengan sebuah namanya ruangan control room instrumennya. Jadi, Ruangan kontrol. ruang kontrol. Jadi kita itu di ruang kontrol itu ya, kalau mau setting, mau mengendalikan pabrik itu, kita tidak perlu di lapangan, tapi cukup dengan layar kita bisa setting. Oh, Bapak di bagian sana, Pak? Eh? Di bagian sana? Kalau Bapak bagian konstruksinya, jadi yang menginstalasinya. Yang menginstalasinya bukan operator ya. Jadi bedakan, kalau operator itu berarti pelaksana pekerjaannya ya. Iya. Kalau Bapak bidang konstruksinya. Oh iya. Konstruksi itu dia bisa elektrik, dia bisa sipil, bisa mekanik, ya. Bisa juga instrumen. Nah, Iya. bidang konstruksinya. Terus udah itu lanjut gimana lagi? Nah, setelah itu karena Bapak berkeluarga, Bapak cari, pengen ke Bandung nih, kebetulan Bapak ketemu dosen Bandung nih. Ketemu, nah Bapak akhirnya di sini ngelanjutin, kemudian juga sekaligus menjadi dosen. Di UARI. Udah lama loh, berapa tahun. Ingat banget ya Pak? Iya. Jadi dari situlah awal mulanya kenapa saya cukup lama di situ. Jadi tidak jadi ada pengalaman pribadi. Ini Pak apa sih? Tadi kan Pak ya, dia bilang nih katanya kalau misalnya kayak aku kan mau nge-wifi nih Pak. Terus susah, dia bilang katanya ini udah penuh katanya. Orang-orangnya udah banyak yang akses katanya. Emang itu ngaruh gitu Pak di wifi? Ada pengaruhnya. Gak percaya, Pak jelasin Pak. Jadi si namanya di HP kita kan ada namanya rangkaian untuk transmisi dan receiver. Ya. Jadi kirim dan terima. Kirim dan terima. Ya, itu adalah rangkaian elektronik. Ya. Rangkaian elektronik itu juga disertai dengan antena juga sebenarnya. Di HP-nya. Tapi antenanya dalam bentuk jejak tembaga di dalam PCB-nya. Oh, di dalam Nggak kayak radio ya, nggak kayak bentukan ini. Ya, ini tersembunyi di dalam. Ada. Tapi ada. Kayak chip lagi kayak gitu. Bukan chip, dalam bentuk kayak jalur PCB pernah ya? Nggak pernah Kak. Jalur PCB ya. Jadi itu tuh kayak antena berkeliling gitu ya. Nah, itu adalah antena. Bekerja seperti antena ya. Jadi intinya mah antena yang udah di dalam lah, udah dimodernisasi di dalam gitu ya. Sehingga kita tidak perlu memunculkan antena secara fisik biasa. Oh iya. Nah, itu ketika sebuah sinyal mau dikirim atau sebuah informasi mau dikirim, maka diperkuat oleh sinyal yang akan ditransmisikan lewat antena tersebut ya. Artinya di situ ada daya. Biasanya rata-rata itu si daya untuk kita mentransmisikan sinyal menurut aturan pemerintah adalah di 5 miliwattan ya. 5 miliwatt ya. Jadi ketika si pemasukan wifi yang sifatnya memancarkan sinyal dan menerima sinyal itu akan diperkuat sebanyak 50 miliwatt. Nah, nanti ketika yang menggunakan, artinya dia punya kesibukan lah ya. Berarti nama alatnya berbagi gitu ya. Jadi berbagi kan? Oh iya, berbagi. Maka di situ ada keterlambatan kan untuk ini sedang ada mengumpulkan ini, kemudian datang lagi, maka dia akan mengabaikan, makanya agak kesulitan. Sakit Itu dari sisi sinyal ya. Dari sisi sinyal. Tapi juga ditambahkan dari sisi antar lukanya, yaitu pengiriman. Di situ ada pengiriman informasi kan ya di dalamnya, maka di situ juga ada mungkin antrian secara antrian informasi ya, permintaan informasi. Oh, jadi yang mintanya banyak tapi kapasitasnya cuma iya, dia kapasitas terbatas. Susah loh ini. Terus Pak kalau misalkan nih ya wifi itu kan misalkan hanya untuk 10 orang kayak kata Bapak 10 kasih gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang mau
konekin wifi nih, ada nggak sih orang yang di sananya gitu yang konekin atau langsung tersendiri atau otomatis gitu? Ya, si router di wifi itu dia sudah di setting seperti itu. Dia bisa mengatur mana yang didahulukan, mana yang diabaikan, sebenarnya bisa disetting di situ. Jadi di settingnya mah sama kita tapi ujung-ujungnya otomatis dia Pak ya? Oh kayak gitu. Ini Pak apa sih namanya? Bapak kok bisa tahu ini kan? Di mata kuliah Bapak diajarin gitu nggak Pak? Di kurikulum Bapak? Ada sebenarnya di komunikasi data, ya, sama juga soalnya di arsitektur, ya, arsitektur komputer. Oh, ada. Nah, itu dipelajari di sana. Oh, ada arsiteknya juga. Ada arsitektur komputer namanya. Gimana itu Pak arsitektur komputer? Bikin bangunan gitu kan? Ya mirip itu, hanya bentuknya itu dalam bentuk desain blok rangkaian, tapi itu biasanya konsentrasi dari orang-orang elektronika sebenarnya, juga komputer ya, untuk desain adanya CPU-nya tuh harus seperti apa nih, rangkaian transistor kan sebenarnya di dalam itu rangkaian transistor ya, itu berapa kerapatannya, gimana pembuatan blok-blok flow-nya gitu ya. Flow modulnya itu, nah itu orang elektronika lah sebenarnya yang menyusun seperti itu. Kalau di informatika sebenarnya kita hanya pakai sebenarnya. Oh hanya pakai doang? Iya hanya pakai ya, hanya pakai. Tapi informatika wajib tahu, ya wajib tahu. Kenapa kita menggunakan atau memilih chip ini? Ya, kenapa kita tidak menggunakan yang itu? Itu harus ada dasarnya. Kemudian juga kita harus tahu juga kenapa si ini lebih cepat. Dari kecepatan proses datanya umpamanya. Proses datanya itu akan terkait dengan arsitektur dan prosesornya. Kalau ini Pak ya 2G, 3G, 4G. Buat apa sih Pak? Itu beda. Kalau 3G dan 4G sebenarnya itu adalah untuk sistem komunikasinya, telekomunikasi sebenarnya. Tapi masih ranah itu, teknologi telekomunikasi seperti itu ya. Oh itu beda lagi Pak? Ya, masuk ke ranah model kajian di teknik telekomunikasi. Beda elektronika juga, gitu ya. Hanya karena berimpit, ya berimpitnya kita sekarang hari ini ya dengan mudah mengakses internet, ya. Mudah kita mengakses media sosial, itu kan ada pertukaran data. Ya. Nah, yang 5G sama 4G itu adalah tulang punggungnya lah, atau transportasinya. Informasi sama penumpangnya. 4G, 3G itu apapnya gitu Pak? Ya. Dan aku mau nanya dulu, Pak, kalau misalkan nih ya, kan kita misalkan kan ada yang astronot gitu Pak. Nah, untuk menghubungi ke astronot yang di luar angkasa itu kayak gimana nih? Iya itu. Sebenarnya itu ranah juga masuk ke komunikasi satelit ya, masuknya gitu. Jadi kita juga di informatika sebenarnya yang penting itu udah ada koneksi, itu nggak jadi persoalan. Mau dia lokasinya di bulan sekalipun tidak masalah sebenarnya. Itu ada perantara, biasanya pakai satelit sama stasiun luar angkasa dan itu. Jadi kita tuh kayak BTS lah gitu ya. BTS kan? BTS ya. Yang antena base station itu yang yang kayak di ada kamu tukar di belakang gitu ya. Itu BTS. Nah itu ini seperti itu fungsinya seperti repeater, ya, pengulang dan diperkuat gitu ya. Jadi kalau langsung kita ke pesawat luar angkasanya kita mungkin kesulitan, ya, karena selain posisi ya, artinya kan kalau kita berputar, kita posisinya sebelah sini ya, Indonesia atau mengirim pesawat luar angkasanya udah di balik bumi kita, maka nggak bakalan sampai sisinya itu, maka dibutuhkanlah repeater. Nah repeater itu diwakili oleh satelit. Ya perantara lagi kan? Ya, perantara lagi, maka bisa nyampe gitu. Nah seperti itu rangkaiannya.
Terus ini Pak, sekarang kan udah era Teknologi. IoT ya. IoT. IoT. Gimana Pak manggilnya? IoT. Nggak bisa Inggris. IoT ya. Iya. IoT Internet of Things ya, Pak ya. Ya. Itu gimana maksudnya Pak? Internet of Things itu gimana Pak maksudnya? Jadi pada dasarnya sebuah komunikasi ya, komunikasi antar komputer sebenarnya udah berjalan lama ya, menggunakan baik ada local area network, ada namanya WAN, wide area network, Oh, iya. sudah lamanya. Iya, iya. Tapi karena dalam perkembangannya ya, ternyata dihubungkan dengan Bapak juga ya, itu waktu pekerjaan di bidang konstruksi instrumentasi, sebenarnya kita kan berarti meremote dari control room itu sensor-sensor yang ada di ruang-ruang, ada di field ya, di lapangan ya, Oh. proses lapangan. Iya, iya, iya. Nah kita akses itu kan berarti pakai remote ya, dengan jarak jauh berarti ya. Bisa Pak. Nah, bukan remote di sini jarak ya, Oh. hanya menggunakan layar. Lewat kayak TV gitu Ya, Pak. mirip seperti hanya bentuknya ini pakai layar. Cuman istilahnya remote. Nah, itu jadi teknologi remote. Nah, basis datanya yang medianya ya, pakai kabel FO atau kabel optik ataupun kabel tembaga ya. Nah, kalau sekarang karena semakin jauh nih, terus adanya teknologi internet, maka orang mengimplementasikan sensornya itu di model sensor deteksi tsunami. Ya, mungkin pernah dengar ya, Slobo itu. Nah, itu akan gimana cara mengaksesnya? Itu bisa beberapa cara ya, menggunakan dari sensor tsunami itu ada stasiun Bapak ya, dia diterima di stasiun dulu, kemudian dikirimkan dari stasiun ke pada BMKG Bapak ya. Nah itu atau penanggulangan bencana itu pihak internet gitu. Maka disebutlah internet of Oh, Things. jadi intinya Pak, Internet of Things itu ngirim data ya Pak ya? Ya, sebenarnya dari sini misalnya ke sini, tapi nggak pakai kabel ya Pak ya? Enggak. Jadi udah wireless gitu ya? Sebenarnya bisa pakai kabel, bisa juga pakai wireless, ya pakai gelombang gitu ya. Tapi kalau di era IoT ini Kebanyakan wireless ya? ya. Karena kan kalau misalnya pakai kabel tadi Jarak jauh. kebayang nggak? Ya. Dari sini ke Ini. Jakarta misalnya pakai kabel itu susah ya? Jadi Sebenarnya kalau racing ke sana ada pakai kabelnya, pakai fiber. Oh, tetap ada, Optik tetap ada. Oh. Karena kalau dalam komunikasi itu kita harus membuat rancangan kalau gagal satu maka satunya harus tetap ada gitu ya. Jadi Cadangan, cadangan. Jadi nggak ada cadangannya gitu ya. Baik melalui satelit, baik melalui FO atau maupun melalui radio gitu ya. Wireless ya, atau implementasi 5G atau 4G gitu ya. Itu kan wireless sebenarnya teknologi kankannya gitu ya. Kalian lagi pada ngobrol-ngobrol sama dosen? Iya, apa kamu kan diganggu banget. Iya, ini aku tuh lagi mau nanya-nanya. Tapi jangan lama-lama langsung. Iya, aku tuh mau nanya-nanya ya. Untuk Bapak ini dari dosen apa ya? Informatika. Oh, kebenaran berarti Bapak. Aku tuh mau nanya-nanya nih. Di UKRI ini kan jurusan UKRI. informatika. Oh iya. UKRI sendiri jurusan informatika tuh kan udah lama nih Pak. Ya. Nah, aku mau nanya nih, kebenaran untuk di masa depan nih, ya kan, untuk kaum-kaum yang mau nanti masuk ke UKRI, pasti kebingungan nih, mau milih jurusan apa. Nah, informatika tuh untuk di masa depan seberapa penting sih? Biar mahasiswa anak SMK, SMA tuh nggak salah pilih jurusan gitu. Oke. Jadi informatika terutama di UKRI ya, jadi itu kita yang berjalan ya, kita juga menyediakan kajian-kajian tentang IoT ini yang tadi perbincangan dengan adik ini ya. Kemudian juga kita sebenarnya ada ke arah keamanan juga sebenarnya ada di bidang security ya, security komputernya juga ada sebenarnya, tapi juga ada untuk software development-nya juga ada sebenarnya, itu kajian-kajian utamanya ya. Nah, kepentingan untuk masa depan kita bisa lihat saat ini ada
aja ya, Indonesia termasuk number one ya untuk akses media sosialnya ya. Seriusan nomor satu? Iya. Jadi Wah, keren. bisa nomor satu ya. Orang Untuk penggunanya sayangnya di situ ya, kita itu adalah pengguna terbanyak, bukan produsen terbanyak dari platform-platform media sosial ya, itu sayangnya. Jadi kalau kita mau eksis di dunia teknologi IT ini, berarti kita sebenarnya harus berkontributor, bukan hanya pengguna, tapi produsen harusnya dengan ide-idenya gitu ya, atau juga implementasi produknya. Nah, di UKRI kita dorong anak-anak menghasilkan produk yang bisa bermanfaat ya untuk dunia pertanian ataupun dunia pertahanan. Karena kebetulan juga kita ada kerjasama dengan industri pertahanan ya. Kan yang punya Awesta antri pertahanan ya? Iya. Biar gak ke-hack itu kali ya Pak ya? Iya, sama itu di security. Security. Keamanan komputer sebenarnya. Oh ya udah tuh Pak ya. Pengen ngasih tahu nih buat saudara-saudara biar masuk ke jurusan IE. Iya, silakan. Nah, makasih ya banyak Bapak infonya. Makasih ya Kakak. Ya, udah gitu aja. Iya udah pamit dah. Sip. Lanjut. Ini Pak, tentang Indonesia yang pengguna. Kenapa sih Pak kalau misalkan kecepatan di Indonesia tuh sangat berbeda di negara-negara maju? Apa perbedaannya sampai kayak Indonesia itu turun banget, kayak bukan turun ya, jadi paling rendah gitu ya? Kecepatan internetnya ya? Iya. Iya, apa pernahnya? Jadi di sana tuh lebih cepat Pak, apalagi kalau misalkan mau belanja nih Pak, ada sel-sel gitu di luar negeri. Nah e-commerce-nya tuh lebih cepat kalau di luar negeri, kalau di Indonesia cuma udah kebagian gitu Pak. Oh, Iya, kita juga harus adil dan objektif ya. jadi gimana Pak itu Pak? Yang disebut cepat itu yang di mana gitu ya? Apakah dibandingkan dengan Singapura? Apakah dibandingkan umpama dengan Uni Eropa? Atau juga dengan Amerika? Ataupun Jepang? Atau Korea gitu ya? Ataupun Rusia gitu. Kita harus melihat dulu yang mana yang dimaksud yang lebih cepat tuh. Itu harus proporsi dulu ya. Kemudian kalau lihat profil dari geografis kita, ternyata banyak sekali pulau-pulau kita itu ya. Pulau-pulau ada pengaruhnya. Kenapa Cina itu bisa melayani? Cina itu kalau nggak salah itu kamera CCTV-nya ya untuk mengawasi warganya itu lebih dari 1 miliar CCTV. Saya tanya Pak. Karena apa? Banyaknya. Ya, lebih mudah dari sisi instalasi jaringan telekomunikasinya. Berarti fasilitas juga kan ya Pak? Maksudnya sekarang Indonesia yang berpulau-pulau begitu banyak, maka bagaimana menghubungkannya? Makanya dari zaman dulu itu kita lebih dulu kita itu yang kalau nggak salah yang kedua ya meluncurkan satelit telekomunikasi sebagai penghubung ya hubnya. Karena kalau kita membangun kabel bawah laut itu cukup lama, maka sebagai hub itu digunakanlah satelit lebih dulu gitu ya. Sebelum banyak umpama Singapura yang lainnya itu belakangan sebenarnya kita lebih dulu. Asli Pak? Iya, silakan dibuka di Google. Indonesia menerapkan teknologi satelit itu terlebih dulu. Tapi sayangnya satelitnya udah nggak ada ya Pak? Ada, sekarang ada aja kita satelitnya nggak terlalu banyak ya. Pada slotnya itu di atas kita. Nah, dihubungkan tadi kenapa lebih lambat? Kita lihat juga jumlah penduduk kita itu adalah nomor 4 ya di dunia ya. Nah, itu di 270 juta orang. Sedangkan lihat lagi pengguna medsos itu berapa juta? Itu kalau nggak salah udah di atas di hampir 2 kali lipat dari 150, 300-an gitu ya. Coba lihat lagi lah pengguna medsosnya ya. Artinya mungkin seorang itu punya 2 HP ya untuk mengakses internet. Rata-rata punya 2 nomor gitu. Nah sekarang yang menghubungkannya itu fiber optik, kabel bawah laut, kemudian satelit. Nah itu dipakai bersama-sama. Tapi mungkin untuk kota-kota tertentu model Tangerang gitu ya, bukan cepet ya. Itu udah eksis lebih bagus gitu ya. Karena dari sisi fasilitas untuk lokal itu cukup bagus, sudah cukup bagus gitu ya.
Kalau kita bandingkan rata-rata, mau ditambah dengan daerah pinggir gitu ya, itu ya memang pasti jatuhnya lambat rata-ratanya. Ini udah bisa. Pak paling segitu dulu aja Pak. Oke. Udah bisa akses loh ini, udah bisa akses. Ya udah, aku juga mau nganter bapak kan cuma kelamaan ngajarin kamu. Asli. Iya, udah yuk bapak. Banyak, Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih sekali. Makasih. Gara-gara bapak Bapaknya itu tos Oh, iya. dulu dong. Ya Pak, ya Pak. Gara-gara makasih Bapak jadi nyambung loh ini. Iya dong. Dari Asik langsung loh. ahlinya. Ya udah, yuk Yaudah. Pak saya antar lagi. Makasih banyak, Pak, ya. Ayo Pak. Bisa. Dadah, bye. Dadah.